Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 47. Rencana Pernikahan. Lingga dan Banyu keluar ruangan acara lamaran, bersisihan dan saling bergandengan tangan. Jemari tangan keduanya saling bertautan, saling menggenggam dengan erat seakan tidak ingin terlepas. Semua yang terbit di bibir keduanya pun seakan ikut menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tengah berbahagia. Banyu menghentikan langkah kakinya saat tiba di depan restoran. Sejatinya sejak pembicaraannya perihal Sabto dan Ambar, pemuda itu semakin bersemangat untuk menyomblangi keduanya. Entahlah, mungkin karena rasa ingin balas budinya kepada Sabto, sehingga membuat Banyu cepat-cepat melancarkan upaya ini. "Nyu, ada apa? Kok berhenti?" Heran Lingga ketika calon suaminya ini tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. "Sayang, bagaimana kalau kita langsung mengeksekusi rencana yang telah kita susun? Nyomblangin Sabto dengan Ambar." Lingga terlihat sedikit berpikir. Ia rasa tidak terlalu buruk ide yang disampaikan oleh Banyu. Bukankah sesuatu yang baik itu harus disegerakan? "Aku setuju, Nyu. Kalau begitu, mari kita cari mereka." Keduanya kembali melangkah, menyusuri pelataran depan restoran ini. Mereka celingak-celinguk mencari keberadaan Sabto, yang entah mengapa, saat ini sungguh sangat sulit untuk ditemukan. Ini Sabto kemana lagi? Perasaan sebelumnya lelaki itu berseliweran di sini, tapi ini kenapa jadi sulit sekali ditemui? Ambar juga begitu, Nyu. Padahal ia tadi hampir selalu berada di sekitar sini, tapi kok jadi seperti hilang ditelan oleh bumi ya? Sepasang kekasih itu masih mengedarkan pandangan masing-masing ke arah sekitar, hingga pada akhirnya pandangan mereka saling beradu dan sama-sama tersenyum lebar saat melihat sepasang manusia yang sedang duduk di bagian samping restoran, di mana ada sebuah kolam di sana. Keduanya pun bergegas untuk menghampiri sepasang manusia itu. Ambar, Mas Sabto, Peki Lingga. Kedua netra Lingga membulat penuh saat melihat dua orang yang tengah duduk di sebuah bangku taman ini saling bermesraan. Keduanya duduk bersisihan dengan kepala Ambar yang diletakkan di atas pundak Sabto. Dan yang lebih mencengangkan lagi, kedua telapak tangan mereka saling menggenggam erat, seakan tidak ingin terlepas lagi. Sabto dan Ambar terkesiap. Mereka pun bergegas mengambil posisi tegak, dan seketika suasana menjadi kikuk. Lingga, lirih Ambar sembari membenahi tatanan rambutnya. Wanita itu menundukkan kepala, seakan menghindar dari tatapan mata Lingga. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Kini giliran Banyu yang bertanya. Ia melihat gelagat tidak biasa yang muncul dari aura Sabto dan Ambar ini. Sepasang manusia ini terlihat malu-malu untuk mengutarakan apa yang terjadi. Sabto yang mendengar pertanyaan Banyu hanya nyengir kuda, sambil menggaruk ujung hidungnya yang tiada gatal. "Hehehe, itu, Nyu. Aku..." Kedua bola mata Banyu terbelalak saat menyadari akan satu hal. "Hah? Jangan-jangan kalian..." Sabto menganggukkan kepala, seakan membenarkan prasangka Banyu, meskipun belum terucap dari bibir pemuda itu. "Iya, Nyu. Aku dan Di Ambar sudah jadian, dan aku juga telah resmi melamar Di Ambar." Sabto meraih jemari tangan Ambar, memberikan sebuah isyarat agar calon istrinya ini memperlihatkan cincin emas putih yang melingkar di jarinya
ke arah Banyu dan juga Lingga. Lihatlah, sebentar lagi kami pun juga akan segera menikah. Ya Tuhan, pekik Lingga dan Banyu bersamaan, sembari menutup kedua mulut mereka dengan telapak tangan masing-masing. Sabto mengernyitkan dahi. Kok ekspresi wajah kalian seperti itu? Bukankah seharusnya kalian turut berbahagia? Karena melihat kami juga berbahagia. Banyu membuang nafas sedikit kasar. Bagaimana aku dan Lingga tidak terkejut karena rencana kami ternyata sia-sia. Rencana untuk apa, Nyu? Rencana untuk menyomblangi kamu sama Ambar, Sabto. Sabto hanya tergelak. Haha, terlambat kamu, Nyu. Dalam perkara seperti ini, aku pun juga tidak lola-lola amat. Aku harus bisa bergerak cepat, karena umurku semakin hari juga semakin bertambah tua. Rasanya akan sangat menyedihkan jika aku sampai melewati masa-masa tuaku dalam kesendirian. Dan yang lebih mengenaskan lagi, jika sampai aku mati dalam keadaan melajang dan sama sekali belum pernah merasakan apa itu surga dunia. Banyu semakin dibuat terperangah, tiada percaya. Perjaka tua yang ia anggap begitu polos ternyata punya otak juga. Dasar Sabto. 1 bulan kemudian, Banyu menatap lekat sebuah bangunan yang berdiri di hadapannya. Bibirnya tiada henti menyunggingkan senyum. Ada rasa bahagia yang membuncah. Pada akhirnya, ia bisa melakukan sesuatu untuk seseorang yang ia anggap paling berjasa untuk kehidupannya ketika berada di kota Jogja. Rumah yang Pak Kardi miliki kini terlihat jauh lebih layak untuk ditinggali. Dinding-dinding yang sebelumnya nampak kasar, kini sudah lebih halus dengan proses pengacian dan juga pengecatan. Tidak lupa Banyu bangunkan sebuah bangunan yang lumayan luas untuk menjadi depot isi ulang air mineral. Dengan begitu, Pak Kardi tidak perlu capek-capek mengayuh becak untuk menyambung hidupnya. Cah bagus. Suara seseorang yang berasal dari balik punggung membuat Banyu sedikit tersentak. Ia menoleh ke arah belakang dan terlihat Pak Kardi sudah menghampirinya. Iya, Pak. Bapak tidak tahu lagi harus berkata apa untuk mengucapkan rasa terima kasih kepadamu, Nak. Karena kamulah kualitas hidup Bapak ini jauh lebih terjamin. Kardi menatap sendu wajah Banyu dengan menepuk-nepuk bahu pemuda ini. Hatinya benar-benar tersentuh dengan apa yang sudah Banyu lakukan. Padahal, ia hanya memberikan tempat tinggal selama Banyu ada di kota Jogja. Namun pemuda ini membalasnya dengan beribu-ribu kebaikan. Banyu mengulas sedikit senyumnya. Bapak tidak harus berterima kasih, karena seharusnya sayalah yang harus berterima kasih kepada Bapak. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya saya jika tidak bertemu dengan orang baik seperti Pak Kardi di kota ini. Tapi ini semua sangat berlebihan, Cah Bagus. Tidak, Pak. Bahkan ini semua masih belum mampu untuk membalas semua budi baik Pak Kardi, memberikan tumpangan hidup untuk saya. Ini merupakan hal kecil yang bisa saya lakukan untuk berterima kasih kepada Pak Kardi dan untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi mendiang istri dan putra Pak Kardi. Suatu hari, Kardi pernah bercerita kepada Banyu bahwa dulu istri dan putranya pernah bermimpi untuk memiliki depot pengisian air mineral. Hal itulah yang mendasari Banyu membuat sebuah bangunan baru di depan halaman Kardi untuk dijadikannya depot pengisian air mineral.
Kedua bola mata Kardi memanas dan kemudian membentuk titik-titik embun di sana. Ia pun memeluk tubuh pemuda ini dengan erat. Terima kasih banyak Cah Bagus. Terima kasih. Bapak tidak bisa membalas dengan apapun selain hanya doa semoga hidupmu dipenuhi oleh keberkahan dan kebahagiaan, dan pastinya kamu segera disatukan dengan Nak Lingga di dalam sebuah ikatan pernikahan. Banyu menganggukkan kepala di dalam dekapan Kardi. Amin, terima kasih Pak. Untayan-untayan doa itulah yang saya harapkan. Kardi melerai pelukannya dan menatap intens wajah pemuda ini. Lalu, kapan kamu jadi pulang ke Jakarta, Nak? Banyu menggelengkan kepala, seraya tersenyum tipis. Tidak, Pak. Saya merubah rencana awal. Saya berencana mendatangkan orang tua saya kemari untuk bisa langsung bertemu dengan Lingga. Bahkan jika Lingga mau, saya akan mengadakan acara pernikahan di kota ini. Rasanya tidak perlu berlama-lama lagi. Jadi mungkin 3 hari setelah keluarga saya tiba di Jogja, saya akan langsung menikahi Lingga. Senyum lebar mengembang di bibir Kardi. Ia turut berbahagia mendengar rencana Banyu ini. Setidaknya jika acara pernikahan itu diadakan di sini, ia masih bisa melihat pemuda itu menemukan kebahagiaannya. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kelancaran Cah Bagus dan semua bisa berjalan sesuai dengan rencana. Amin, Pak. Terima kasih. Rumah yang sebelumnya menjadi mes para peserta pelatihan pengolahan jamu modern ini sudah terlihat lenggang dan sepi. Mereka sudah kembali ke daerah masing-masing untuk mempraktikkan apa yang mereka dapatkan ketika berada di kota ini. Kecuali 2 orang. Siapa lagi jika bukan Lingga dan Ambar? Mereka tetap stay di kota Jogja, pastinya untuk menyusun rencana masa depan. Masa depan bersama siapa? Barang tentu bersama Banyu dan Sabto. Jadi, apa kamu setuju jika pernikahan kita diadakan di Jogja, sayang? Sembari menyeruput kopi hitam, Banyu menyampaikan apa yang menjadi rencananya. Sejatinya rencana ini sudah ada di dalam angannya sejak beberapa hari yang lalu, dan kini tiba saatnya untuk menyampaikan kepada Lingga. Menikah? Apa itu tidak terlalu cepat, Nyu? Tanya Lingga dengan keringetan di dahinya. Banyu terkekeh pelan melihat raut wajah Lingga yang begitu terkejut seperti itu. Memang kenapa, sayang? Kalau aku memilih untuk bersegera menikahimu, bukankah itu jauh lebih baik? Karena dengan begitu kita semakin bebas untuk melakukan apapun. Banyu mengerlingkan mata yang membuat pipi Lingga memerah seketika. Ia paham betul kemana arah pembicaraan calon suaminya ini. Wanita itu pun hanya bisa berdecak lirih karena malu. Sedangkan Sabto dan Ambar yang ada di teras ini juga hanya bisa tergelak pelan melihat Lingga yang sudah salah tingkah. Bukan begitu maksudku, Nyuh. Aku saja belum bertemu secara langsung dengan keluargamu. Apakah mereka bisa menerima kehadiranku? Maksudku, apa mereka memberikan restu untuk hubungan kita? Meskipun sejauh ini ia sudah sering berkomunikasi dengan orang tua Banyu melalui video call, namun ia masih merasa ragu jika orang tua Banyu memberikan restu. Ia hanya takut jika sambutan keluarga Banyu tidak sehangat yang nampak di video call. Ia khawatir jika semua berubah ketika bertemu secara langsung. Sayang, kamu jangan risau. Apa yang kamu temui saat video call bersama keluargaku
itulah mereka yang sebenarnya. Mereka bisa menerima kehadiranmu, terlebih jika mereka ingat bahwa kamulah yang sudah menantang maut untuk menyelamatkanku. Banyu meraih jemari tangan Lingga, dan ia genggam dengan erat, seakan mentransfer sebuah energi agar wanitanya ini tidak terlalu risau akan hal ini. Percayalah sayang, semua akan baik-baik saja. Dan untuk mempercepat ini semua, besok keluargaku akan terbang ke Jogja. Dan setelah itu bisa kita rencanakan acara pernikahan kita. Entah energi apa yang dimiliki oleh Banyu. Setelah tangannya digenggam oleh pemuda ini, ia merasa semakin yakin untuk melangkah. Melangkah bersama Banyu untuk menjalani sisa hidupnya. Begitu juga untuk kamu di Ambar. Mas Sabto juga telah merencanakan sebuah pernikahan untuk kita. Umur Mas Sabto ini sudah tidak muda lagi. Maka dari itu Mas Sabto juga berencana untuk cepat-cepat menikahimu. Kini giliran Sabto yang bersuara yang membuat Ambar juga tersipu malu. Sejauh ini hubungannya dengan orang tua Sabto juga terjalin dengan baik. Bahkan mereka menyambut kehadirannya dengan baik pula. Ia tidak pernah menyangka jika jalan hidup akan mengantarkannya kepada kebahagiaan yang begitu sempurna seperti ini. Aku terserah Mas Sabto saja. Apapun yang menjadi rencana Mas Sabto, aku setuju. Bersambung.